telah kita lakukan pengamanan para pelaku TKP di wilayah Gunung dan Pasar Kliwon, di pelaku pengeroyokan, pengerusakan dan penganiayaan, di mana para pelaku ini sudah kita amankan 5 orang. 5 orang inisialnya adalah BD, MM, MS, ML dan RR. Dari para pelaku ya, sudah kita tingkatkan menjadi tersangka 4 orang dan 1 orang kita masih dalami. Kemudian para pelaku ini akan kita ancam 160 dan 335 dan 170 tentang tindak pidana yang dilakukan. Kemudian para pelaku ini saya himbau bahwa jajaran Polda Jawa Tengah di backup Mabes Polri, dalam hal ini adalah Direktorat Pidana Umum Mabes Polri, akan tetap melakukan pengejaran kepada para pelaku kelompok intoleran. Ini saya ulangi, kita sudah mengantongi nama-nama para pelaku yang akan kita lakukan pengejaran pada kelompok intoleran itu sendiri. Dan saya Kapolda Jawa Tengah sudah saya perintahkan kepada seluruh Kapolres, tidak ada tempat bagi kelompok intoleran di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, apalagi khususnya Solo dan Kapolres-Kapolres lainnya. Itu yang saya sampaikan, dan sekali lagi saya himbau bagi mereka yang sudah ada nama-namanya yang diduga nanti akan kelompok mereka, saya perintahkan untuk menyerahkan diri. Demikian Mas. Macam itu nanti sudah kita dalami satu-satu, yang menggunakan alat ada, yang melempar ada, kemudian yang memprovokasi juga ada. Dari para pelakunya apa yang jadi otak pelaku? Baik, tadi sebelum jeda kita sudah dengarkan bagaimana pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang meminta pihak kepolisian untuk bisa menindaklanjuti secara serius dari penyerangan ini. Kemudian kita juga tahu bahwa tindakan ini, kejadian ini juga mendapatkan kecaman dari Menteri Agama Fahrul Razi. Sudah bergabung juga dengan kita narasumber-narasumber lainnya. Ini merupakan tokoh agama, pemuka agama di Solo, Habib Novel Alaidrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Habib Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak Viola dan seluruh peserta TV One dimanapun berada. Sehat Habib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian juga sudah bersama kita, ini Bapak Supatno yang merupakan juga Lurah Pasar Kliwon Solo. Assalamualaikum, selamat malam Pak Supatno. Selamat malam, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baik, nah ini sebelum sepertinya Pak Ganjar waktunya terbatas untuk bergabung dengan kita, kami akan berikan kesempatan terlebih dahulu mungkin untuk Pak Ganjar. Pak Ganjar, ada pesan untuk masyarakat, bukan hanya masyarakat ini menghindari konflik-konflik seperti ini lagi, kemudian menjaga toleransi, tapi juga masyarakat agar merasa aman, Pak Ganjar. Iya, sebenarnya urusannya gampang kok. Kalau orang Solo itu biasanya kalau duwe gawe, itu punya gawe, kondangan, apakah itu sunatan, kawinan, atau mohon maaf ya, biasanya ada melayu atau ada kematian. Itu orang berbondong-bondong membantu biasanya. Maka agak heran kemudian ketika ada orang menikah, tapi ada kekerasan di sana. Maka yang seperti ini mari kita kembalikan pada kultur kita, pada budaya kita, budi pekerti yang kita punyai. Sehingga toleransi itu menjadi baik. Dan tadi Pak Ahmad Lutfi, Pak Kapolda kan udah jelas banget, sama kan, pokoknya tidak diberikan ruang, terus kemudian ditindak tegas, 5 sudah diambil untuk diamankan, dan kemudian mudah-mudahan nantinya akan ditindaklanjuti seperti pertanyaan Mbak Viola tadi, bagaimana kita bisa tahu apa sebenarnya motif yang ada. Sehingga kalau memang ada sesuatu yang berbeda, biar kemudian kita yang mencoba membantu dari pemerintah untuk menyelesaikan. Sehingga keputusan-keputusan itu menjadi bisa diterima oleh warga. Sekali lagi, masyarakat Solo tidak perlu terprovokasi begitu, serahkan semuanya pada kepolisian, toh semuanya sudah diproses begitu ya. Tinggal nanti kepolisian pasti akan mengembangkan dan tidak tinggal diam. Ada upaya peningkatan keamanan Pak Ganjar melihat apa yang terjadi pada hari Sabtu petang lalu? Sebenarnya kalau Solo, semua yang bertugas di Jawa Tengah sudah tahu, Mbak. Semua yang bertugas di Jawa Tengah itu, karakter yang ada di Solo itu seperti apa. Nanti kita melihat di sekitar Solo itu termasuk Solo Raya, ada Kedu, terus kemudian ada Semarang Raya, Pati, Banyumasan. Kita sebenarnya sudah tahu mappingnya. Nah, kita biasanya akan meningkatkan keamanan jika terjadi indikasi-indikasi, apalagi menjelang pilkada begitu.
Karena hari ini kita nggak tahu diuntungkan atau dirugikan menjelang pilkada, tapi ada COVID sehingga tidak ada kampanye-kampanye yang sifatnya terbuka. Mungkin agak diuntungkan begitu ya, sehingga tidak ada kerumunan, gerombolan yang nanti akan bergesekan. Nah, peningkatan biasanya akan kita lakukan mengikuti eskalasi-eskalasi itu. Tapi kesiagaan 24 jam dilakukan apalagi oleh kepolisian, oleh aparat keamanan yang lain termasuk dari TNI. Nah, kalau kemudian kita melihat di beberapa titik, nanti berkorelasi pasti otomatis mereka akan merespon dengan tugas masing-masing begitu. Pak Ganjar, terima kasih untuk waktunya sudah berkenan untuk bergabung dengan kami, sudah memberikan informasi. Kami harapkan cepat mereda isu-isu seperti ini, tidak ada lagi kejadian seperti ini terjadi di Solo, dan bukan hanya Solo tapi juga daerah-daerah lainnya, karena ini sama sekali jauh dari wajah umat muslim. Begitu Pak Ganjar, aman juga selalu untuk di Solo. Sekali lagi terima kasih Pak Ganjar. Ya, sama-sama. Baik, nah ini kita akan lanjutkan perbincangan. Sebelum berbincang dengan Habib Novel, saya ingin mengetahui terlebih dahulu kepada Bapak Supatno. Pak Supatno, bagaimana Pak kondisi saat ini di wilayah Pasar Kliwon Solo setelah terjadinya insiden pada hari Sabtu petang lalu? Ya, terima kasih. Untuk keadaan sekarang di wilayah Solo, terutama yaitu khususnya di kelurahan kami, wilayah kami Pasar Kliwon, sekarang aman, Bu. Jadi aman, tertib, sekarang sudah diamankan, juga dijaga aparat kepolisian, juga BRIMOB. Di sana juga saya juga mengerahkan yaitu warga kami ya, yang di sana, yaitu untuk meningkatkan kewaspadaan. Kewaspadaan juga linmas-linmas kami, yaitu saya kerahkan semuanya untuk pengamanan juga untuk ketertiban wilayah itu. Baik, Pak Supatno, warga memang harus waspada, tapi bagaimana dengan keresahan mereka, Pak Supatno? Karena pasti yang terbayang di kepala saya setelah kejadian kemarin ada ketakutan tersendiri, kekhawatiran tersendiri di pihak warga, Pak Supatno. Ya, memang betul warga tetap merasa ketakutan. Karena apa? Karena begitu ramainya dan begitu sangat mendadak sekali, gitu loh. Tapi saya berusaha untuk menenangkan warga. Setelah kejadian itu, saya terjun lapangan langsung untuk menenangkan warga. Jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai keterusan. Yaitu kita wajib menenangkan warga. Harapan kami jangan sampai terjadi lagi seperti di wilayah kami. Pak Supatno, para penyerang yang melakukan aksi massa kemarin, ini apakah merupakan warga yang tinggal di sekitar Pasar Kliwon Solo juga, atau mungkin warga yang tak dikenal sebenarnya? Sebenarnya itu warga yang tak dikenal ya. Jadi malah saya kurang tahu itu dari warga dari mana itu malah kurang tahu. Tidak pernah melihat orang-orang itu, Pak Supatno? Oh tidak, belum pernah saya melihat itu. Karena juga datang ke situ kan bagian besar pakai apa itu tutup kepala itu, tutup muka itu. Tapi kemudian bagaimana Pak kemarin itu aksi massa tersebut bisa langsung terjadi? Apakah tidak ada penjagaan terlebih dahulu di daerah-daerah sekitar rumah dari Habib Umar Assegaf? Karena kan kalau kita tahu ini merupakan acara kawinan, setidaknya ada mungkin warga yang berjaga di sekitar atau seperti apa? Namanya saja acara kawinan ya, acara nikahan, dan waktu ini kan masa pandemi jadi tidak boleh perayaan yang besar. Jadi waktu itu jadinya perayaannya kecil sekali gitu. Itu perayaan yang kecil sekali, jadi tidak ada pengamanan khusus linmas-linmas yang di sana gitu loh, linmas yang di jalan gitu loh. Jadi sangat tidak disangka-sangka ya, tidak disangka-sangka kalau akan terjadi demikian. Baik, Habib Novel, tadi sebelum jeda Pak Ganjar ini sempat menceritakan salah satu upayanya, rencananya adalah untuk merangkul dan juga mengajak para tokoh agama di Solo untuk bisa meredam isu ini dan juga menghadirkan solusi. Termasuk Habib Novel tentunya diharapkan punya peranan juga untuk bisa menyelesaikan isu ini, Habib. Terima kasih Mbak Viola. Ya, alhamdulillah setiap orang sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Pak Polisi sebagai pihak yang bertanggung jawab kepada keamanan masyarakat sigap, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas profesionalisme polisi, ya, terutama dalam kasus ini, sehingga korban pun selamat, ya, korban itu selamat atas jasa Pak Polisi. Kemudian peristiwa ini bisa menjadi segera diselesaikan.
terbukti dengan ditangkapnya para pelaku, ya tangkapnya para pelaku oknum-oknum tersebut, oknum intoleran. Ya, alhamdulillah, kemudian juga para ulama tidak tinggal diam, berusaha menyejukkan. Saya sendiri menerima telepon dari banyak pihak yang melihat video yang tersebar di dunia maya, di medsos, yang menanya ada apa gitu di Solo. Saya jawab, alhamdulillah semua sudah diurus sama Pak Polisi, percayakan kepada TNI dan Polri yang sudah bekerja dengan profesional. Kalau semua mengembalikan urusan semacam ini kepada ahlinya, kepada kepolisian dalam urusan keamanan, insya Allah negara kita akan aman, ya, akan aman. Yang perlu disampaikan kepada seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di bulan Agustus, ya, bulan di mana kita diberi anugerah Allah kemerdekaan, hendaknya kita tingkatkan persatuan dan kesatuan. Negara kita diberi Allah kekayaan yang luar biasa, keanekaragaman itu adalah sebuah anugerah, ya, berbeda tetapi satu jua. Insya Allah kalau kita mau, ya, mengedepankan yang namanya silaturahim, seperti kata Pak Ganjar, orang Solo ini sumeh-sumeh. Lihat saya nih, murah senyum. Orang Solo sumeh-sumeh. Jadi saya lihat Pak Ganjar, Masya Allah, senyum terus. Ya, orang Solo ya begitulah, sumeh-sumeh. Jawa Tengah ini sumeh-sumeh. Begitu pula wilayah yang lain. Selesai semua itu dengan duduk di wedangan, sambil minum wedang jahe, makan gudeg, insya Allah akan bisa selesai dengan bagus. Kembalikan semuanya kepada yang punya kewenangan. Kalau untuk urusan agama udah ada MUI, urusan keamanan ada Pak Polisi, urusan kampung udah ada Linmas, ya, ada Pak Lurah, ada Pak RT, Pak RW. Insya Allah kita akan bisa menjadi bangsa yang rukun, adem, ayem, aman, tentram. Kalau ada perbedaan, wajar. Tapi perbedaan jangan menimbulkan perpecahan. Begitu Mbak Viola. Itu harapan, saya sepakat Habib, itu harapan kita bersama, jangan ada perpecahan. Tapi kalau kita kembali lagi ke hari Sabtu petang lalu Habib Novel sempat datang juga ke tempat ataupun lokasi dari rumah Habib Umar Asegaf yang diserang. Kemudian juga sudah bertemu waktu itu dengan para pelaku dari aksi massa intoleransi ini. Nah, waktu itu kalau Habib lihat sebenarnya apa alasan penyerangan tersebut? Mungkin bisa dijawab nanti Habib setelah jeda.